Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur di awal bulan September ini Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapannya. Kita persiapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Yang mau datang di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan setiap kami. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Bersarani pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kuasa hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami yang menikmati ibadah-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Bapakku tertuju padamu, senang hidupku.
Katakan dengan percayamu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Imani dan percaya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Aku percaya Tuhan. Sebab tak berlihat dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib
kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami merasakan kehadiran-Mu hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami, Engkau menguatkan setiap kami, Engkau menyegarkan setiap kami yang lelah, Engkau menyegarkan setiap jiwa-jiwa kami yang capek dengan setiap pergumulan kehidupan kami. Kami percaya saat ini Tuhan, pemulihan sudah terjadi di dalam kehidupan kami. Setiap keadaan kami Tuhan sudah ubahkan di dalam nama Yesus. Setiap yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa nama Yesus sanggup mengubahkan dan memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami habiskan ibadah kami sehari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Engkau saja Roh Kudus yang berkata di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang melingkupi seisi ruangan ini di dalam nama Yesus. Berkati mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh diberkati dari setiap pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, yang boleh menjadi penguat kami dalam melewati setiap hari-hari kami bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami akan terus menyembah-Mu Bapa. Dan biarlah langit dan bumi memuji Tuhan saat ini. Amin. Katakan sama-sama, langit dan bumi pujilah Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Karunia mengangkat langit bumi, sembah sujud
memuji nama Tuhan, kita mau berkata Allah itu baik. Katakan sama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amen. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlu. Amin. Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Aman, kami percaya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Benar Tuhan, Engkau luar biasa. Kau selalu ajaib dalam kehidupan kami. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami, apapun pergumulan kehidupan kami, Engkau ada. Kau selalu menjadi jawaban atas setiap doa-doa kami. Sekalipun kami dalam kesesakan, kami tahu Engkau Tuhan ada. Dalam setiap proses kehidupan kami tahu Engkau turut campur tangan di dalamnya. Kami percaya Tuhan membukakan jalan. Tuhan membukakan pintu-pintu bagi setiap kami. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
seke. Sikara sakaya raseke. Sakara labosya karasa. Ora sakara seke rasa. Ora sakara labosa karaseka. Sikara sakaya raseka. Shandara kapoya rasa daraseka. Shandara labosya. Ora sakara. Benar Tuhan, anugerah-Mu melingkupi, memberkati, menyertai kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Kami mengucap syukur pagi menjelang siang ini, sebagaimana kami ada semua karena anugerah yang kami terima hari ini. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji menyembah-Mu, kami sudah mengagung-agungkan-Mu di tempat ini, di gereja Tuhan ini. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan yang hidup. Kami mau taat, kami mau belajar untuk mentaati, untuk melakukan semua yang Tuhan firmankan kepada kami pagi menjelang siang hari ini. Kami yang ada di tempat ini, dan begitu juga dengan saudara-saudara kami yang ada di YouTube, kami memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan kami siap mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaannya sampai detik ini. Shalom. Shalom. Baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan.
Hari ini lagu yang kedua tadi berbicara mujizat. Memang kalau namanya sejalan firman, sejalan visi, dan saya perhatikan betul itu. Saya sungguh perhati setiap hari, setiap minggu, apa yang mau kita dengar firman Tuhan, pasti WL-nya sudah mendahului. Saya curiga ini lihat WL ini. Kenapa? Pasti sudah didahului dulu dengan pujian dan penyembahan. Luar biasa. Saya curiganya, itulah curiga roh. Roh itu terinterpretasi. Begitu saya, Tuhan, apa yang mau kami dengarkan di hari Minggu. Dan mungkin saudara WL juga berkata seperti itu. Apa yang aku mau persembahkan buat Tuhan? Itulah roh yang hidup. Roh itu ada di segala tempat. Bukan di saya saja ada roh. Di kolong langit ini bagi orang yang percaya Roh Kudus ada. Terbukti. Lagu yang kedua sudah menyatakan bahwa mujizat itu pasti ada bagi orang yang percaya. Tergantung bagaimana kita mengedukasinya tentang firman, tentang mujizat. Hari ini saya mau berkata gini. Ada nggak orang tua, dia kaya, betul-betul kaya. Orang tuanya kaya. Berarti ada segala sesuatu dalam kehidupannya. Di dalam orang tua ini tidak ada kekurangan. Terus anaknya nggak minta. Tahu nggak orang tuanya? Nggak. Biarpun orang tuanya kaya, tapi kalau si anak nggak meminta, pasti tidak akan diberikan oleh si orang tua. Kenapa? Karena dia nggak meminta. Segala sesuatu yang saya butuhkan dan saudara butuhkan harus diminta kepada secara dunia kepada orang tua kita. Saya teringat dulu waktu saya membutuhkan dana untuk buat usaha. Buat usaha dulu masih lajang. Dan saya bilang sama papa saya, "Pak, aku butuh dana untuk beli ini, beli ini, beli ini." Saya minta. Biarpun papa saya agak sulit, tapi diusahakannya supaya apa? Supaya saya bisa melakukan yang terbaik dalam hidup saya. Kalau begitu, kalau orang tua, kalau anak tidak meminta kepada bapak, bapak tidak akan memberikan. Kenapa? Karena bapak merasa mungkin dia belum butuh. Tapi kalau si anak meminta secara kasih, secara kuadrati sebagai bapak kepada anak, pasti dia usahakan. Amin. Hari ini perikop firman Tuhan adalah mujizat bisa terjadi jika. Mujizat bisa terjadi jika saya percaya. Kenapa? Ya mujizat bisa-bisa aja, siapapun bisa lakukan mujizat, dukun bisa lakukan mujizat. Nah, ini sekali lagi. Ada satu cerita, ini saya alami sendiri. Waktu itu saya masih SMA, SMA kelas 1 atau kelas 2 lah waktu itu.
Ini ceritanya agak ini sedikit lah ya. Tapi ada itunya, ada kaitannya dengan firman ini. Adalah teman saya ini dia di STM, saya di SMA. Dia bilang, aku dari dulu nggak tahu deh, nggak pernah dipanggil orang, Dek, apa gimana? Pasti dibilang, ketua. Aku juga bingung, ketua. Kenapa? Gini ketua, ada pesta tahunan di kampung kami. Kesana kita ketua. Aku sudah siapkan semua. Wih, naik motor kita ke sana, naik kereta. Tahu kereta ya, kalau di Medan kereta namanya itu. Wih, gitu ya? Iya. Berapa orang kita ke sana? Banyak ketua. Tapi ketua rombongannya mantap kali gue bikin, karena dia STM semua, aku cuma satu-satunya SMA. Selesai pesta, selesailah itu acara tahun baru, kerja tahun. Datanglah kawanku ini, ketua, apa? Ada di sana dukun, ketua. Wih, dukun, mantap. Jago nggak? Aku bilang lagi, oh jago ketua. Kita minta coles-coles katanya. Tahu coles-coles? Coles-coles itu hanya untuk memikat seorang wanita. Wih, boleh juga. Ya namanya masih ini lajang kan. Dialah duluan dikasih sama dukun ini. Kami ketemu dengan dukunnya. Ya udah selesai. Wah, aku sudah ketua, udah dikasihnya ini ketua. Mantap. Datang lagi. Datang aku, dia duduk di sebelah. Lama lah dukun ini kacuk karu gitu kan. Terus hampir setengah jam. Sudah semua. Kata dukun ini gini, kawan ini ada yang melindungi, jadi aku nggak bisa berikan ini dalam masa karo ya. Aku nggak bisa ngelawan yang melindungi dia katanya. Si adik yang apa ini yang bawa aku tuh, memang siapa yang melindungi ketua katanya kan? Udah pulang aja kita kalau memang nggak bisa dikasih ya sama aku bilang gitu kan. Pulang kami. Lama aku berpikir. Dalam perjalanan naik motor, naik kereta, siapa yang baru aku teringat di tengah jalan, oh ya bapakku pendeta. Aku sejak kecil sudah main tamborin. Oh aku dulu jago tamborin waktu sekolah minggu. Teng cer, oh jago bener aku. Nah, jadi udah itu. Aku bilang begini, kau tahu nggak? Kenapa dukun itu nggak sanggup ngasih coles-coles itu sama aku? Kenapa? Bapakku pendeta, aku bilang. Oh, pendeta? Iya. Makanya nggak mampu dukun itu melawan bapakku, aku bilang kan. Udahlah ketua, pulanglah kami ke Medan. Artinya yang saya mau ambil di sini adalah kalau kita tidak percaya, tidak akan terjadi mujizat. Karena aku nggak percaya sebenarnya, tapi karena berhubung diajak, ya aku ikut aja. Tapi aku nggak percaya, udah berganteng begini, apa lagi pakai coles-coles begitu. Tapi ujung-ujungnya dari segala sesuatu, mujizat tanpa diminta tidak akan pernah terjadi. Itu firman Tuhan. Coba kita baca di dalam Bilangan 20. Ayat 8. Bilangan 20 ayat 8. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saking takutnya Musa kepada bangsa Israel, Musa menjerit, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Sebentar lagi aku dilempari orang ini Tuhan. Karena mereka sudah 3 hari 3 malam tidak minum. Musa meminta mujizat kepada Tuhan. Maka di ayat 8,
Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Mereka minum itu serta memberi minum umat itu serta ternak-ternaknya. Sekali lagi saya baca ayat 8. Ambillah tongkat itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi di sini Musa meminta mukjizat enggak? Sekali lagi saya katakan, di sini Musa kalau kita lihat ke atas, sudah saya tadi katakan bahwa Musa takut dilempari sama bangsa Israel. Karena mereka sudah 3 hari 3 malam tidak minum air, tidak mendapatkan air. Maka ngamuklah bangsa Israel. Kami butuh minum Musa. Ternak-ternak kami sebentar lagi mati semua. Kami mau lempar kau pakai batu ini. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan tolong. Bagaimana caranya supaya umat-umat ini dikasih minum Tuhan? Musa meminta mukjizat kepada Tuhan. Dan Tuhan nyatakan di ayat 8, pukul itu batu. Dari batu itu akan keluar air. Mukjizat harus diminta. Mukjizat ada. Ada. Seperti yang saya katakan tadi, seorang anak tidak akan pernah diberikan bapaknya kalau anaknya tidak memberi. Maka daripada itu hari ini kita meminta mukjizat terjadi atas kehidupan kita, atas pekerjaan kita, atas usaha kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan buat mukjizat. Supaya apa? Digenapilah janji-janji Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, setiap pintu, setiap orang yang mengetuk pintu pasti dibuka. Matius berkata, bukan saya yang berkata, Matius. Setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Amin. Jadi mulai hari ini Musa saja minta mukjizat. Ayat yang ke-11, apa hasil Musa tadi minta mukjizat? Diberikannya air. Ayat yang ke-11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air. Haleluya. Amin. Musa meminta mukjizat supaya keluar air dari batu itu. Dan ayat 11 tergenapi. Sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Haleluya. Bagaimana cara mukjizat itu terjadi? Kita sudah meminta. Sekarang kita minta supaya belas kasih itu turun atas kehidupan kita. Ini tahun perkenan bagi gereja kita. Dalam tahun perkenan, arti perkenanan itu yang sesungguhnya adalah kita dekat dengan Tuhan. Tuhan suka sama kita. Kenapa? Ya karena perkenanan. Bukan karena kuat, bukan karena saya sering doa puasa, bukan saya karena sering doa malam itu semua. Karena perkenanan Tuhan ada. Kembali lagi, kalau memang tidak ada perkenanan Tuhan atas kehidupan saya,
maka coles-coles itu tadi nempel di tubuh saya. Dan saya sudah lakukan 2 kali. Lain kali saya ceritakan lagi, satu lagi. Itu di Surabaya. Karena ada perkenanan Tuhan atas kehidupan saya, maka segala sesuatu yang berbentuk mistik, apapun bentuknya, tidak bisa nempel atas kehidupan saya. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus itu sudah menaungi. Tinggal bagaimana sepenuhnya berjalan lurus untuk menuju patok yang Tuhan sudah tetapkan atas kehidupan saya. Itu belum. Tapi Tuhan sudah bilang, Tom, tugasmu, kerjamu cuma 1. Apa itu Tuhan? Kau lihat itu? Lihat Tuhan. Apa itu? Patok tujuan hidup. Patok itu siapa? Yesus Kristus. Capailah patok itu. Capailah Yesus Kristus yang hidup itu, supaya engkau berhasil. Gimnya Tuhan sudah tetapkan atas kehidupan saya dan saudara. Bagi orang yang percaya sampai ketemu dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita baca di dalam Markus 5. Ini semua surah mujizat. Markus 5 ayat 25. Ayat 28. Saudara-saudara tahu ini pasti nggak pernah. Pasti semua orang orang yang takut Tuhan pasti sudah sering sekali firman ini didengar. Kenapa? Karena firman ini luar biasa. Dan ada satu teman saya, teman kami dulu waktu masih bujangan lah. Jadi kawan ini bertobat melalui firman ini. Dia sekarang salah satu gembala di GBI di daerah Bekasi. Dia bilang dia terlampau bangga dengan firman ini. Asal ku jamah saja. Dia jadi pendeta. Luar biasa. Dan dia bawa satu orang teman kami juga yang sungguh-sungguh fanatik, dibawanya ikut Kristus Yesus. Ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Berarti dia meminta. Dia melakukan sesuatu. Karena ibu ini terlampau percaya kepada Kristus Yesus. Kita tahu ceritanya, dia sudah banyak membuang-buang biaya, uangnya sudah habis sampai dia menderita, tapi tidak sembuh-sembuh. Tapi sesudah dia dengar nama Yesus Kristus yang punya mujizat, maka dia datang. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Begitu dijamahnya Yesus, begitu dijamahnya jubah Yesus, dia percaya. Berarti dia minta, Tuhan sembuhkan aku. Asal ku jamah saja jubahmu Tuhan, aku sembuh. Apa persoalan saudara sekarang? Percaya nggak firman ini? Untuk melakukan, untuk membuat penetrasi atas kehidupan kita. Mari yang saudara-saudara nonton YouTube, mari mulai percayalah kepada yang punya hak atas kehidupan saya dan saudara, itu Yesus Kristus Tuhan.
Ibu ini sudah 12 tahun pendarahan dan tidak sembuh-sembuh lagi. Secara kuadratik manusia kalau sudah 12 tahun pendarahan, dia bukan gemuk lagi, tapi tinggal tulang. Maka hari ini, kalau firman ini mulai dari Musa sampai ibu ini, nama ibu ini juga tidak disebutkan di sini, tapi dia adalah ibu yang pendarahan 12 tahun disembuhkan karena meminta kesembuhan daripada Tuhan, yaitu asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Haleluya. Percaya nggak kita firman itu hari ini bisa memulihkan, bisa menyembuhkan, bisa membuat, bisa menjadikan, bisa menyatakan terobosan atas kehidupan kita? Itu tergantung respon iman kita. Mujizat terjadi, tapi kalau tidak diminta, kalau tidak ada respon, maka tidak akan pernah terjadi. Ibu ini, dia punya respon yang positif. Kalau begitu, kalau aku sudah 12 tahun pendarahan gak sembuh-sembuh, sudah habis semua, dia mengambil tindakan. Aku percaya kepada Yesus, dan asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Tergantung bagaimana kita menyikapi firman. Tergantung bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang baru di hadapan, sesuatu yang baru di dalam pelayanan kita ke depan, di dalam pekerjaan kita ke depan, di dalam usaha kita ke depan. Tergantung kita respon. Bagaimana respon kita? Satu ayat lagi di dalam Matius. Ini juga luar biasa. Matius 28 ayat 29. Matius 14 ayat 28. Ayat 28. Apa kata Petrus di sini? Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia Tuhan. Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kalau memang engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Petrus ini meminta supaya dia bisa berjalan di atas air. Apa jawabnya? Datanglah. Enggak banyak jawab Yesus. Ayo, silakan, mari. Tidak. Datanglah. Arti datang apa? Arti datang yang sesungguhnya adalah bergerak. Lakukan sesuatu. Kalau kau mau berjalan di atas air, kalau kau mau mujizat terjadi, lakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupanmu dan kehidupan saya. Datanglah, bergeraklah, lakukanlah, buatlah sesuatu supaya perkenan Tuhan itu terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Kita nggak berbicara dia tenggelam, tidak. Tapi di sini Petrus berkata, "Suruh aku berjalan di atas air, Tuhan." Yesus bilang, "Datanglah." Petrus datang. Berarti
segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan, khususnya tentang mujizat terjadi, harus kita minta. Harus kita percaya dulu bahwa Yesus itu sang pencipta. Lagunya tadi, apa yang Tuhan firmankan terjadi. Mujizat terjadi. Makanya saya iri sama Bu Elga. Tahu-tahu jangan-jangan dia dilihatnya contekanku gitu. Tapi kapan? Kan gak mungkin juga dia curi contekanku kan? Nah, itu dia Roh Kudus. Percaya. Roh Kudus sinkronkan antara satu dengan yang lain. Kalau namanya sudah sehati, dia sinkronkan semuanya. Tidak ada perbedaan kau di atas, aku di bawah ya. Kau gembala, kau aku ini, ya tidak ada. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia bilang, kalau kau menjadi besar, kau harus menjadi kecil. Bukan gara-gara gembala itu udah pakai dasi begini, pakai beginian lagi. Wah, tidak ada itu dalam firman Tuhan. Makanya kita doa kemarin, jangan pernah berubah. Terobosan terjadi, biar terobosan itu terjadi, kita tetap seperti tidak punya apa-apa. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah firman ini menjadi firman yang menguatkan kita hari ini. Biarlah firman ini firman yang memberikan sesuatu yang baru, pengertian yang baru, pewahyuan yang baru, bahwa mujizat yang kita perlukan harus kita minta. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini menyegarkan jiwa kami. Asal kami percaya saja, maka mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, ajarkan kami untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa firman Tuhan, sehingga kami boleh merasakan mujizat daripada Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Biarlah Kau memberkati hamba-Mu Tuhan dalam kesehatan, dalam pelayanan di tempat ini. Biarlah Engkau menggenapi setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan beliau. Dan biarlah hikmat mereka Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupan beliau. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami. Engkau Bapa yang mempunyai hasil di dalam nama Yesus. Pujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita menaikkan pujian kita. Allah sumber kuatku. Aku
kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak Tuhan dari tempat ini, baik juga Tuhan keluarga kami, saudara-saudari kami yang ada di YouTube. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami lewat kehadiran-Mu Tuhan, lewat firman-Mu yang sudah ditaburkan bagi kami lewat hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah ketika kami mendengar suara-Mu Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus, firman yang kami dengar itu kami boleh lakukan Tuhan, maka kami mendapatkan mujizat kemenangan yang dari Tuhan. Biar firman siang hari termaterai di hati kami, dan kami yang sudah mendengar, biarlah kami terus mencintai firman-Mu Tuhan. Ketika kami mencintai firman-Mu, lewat kami lakukan itu dalam hidup kami, maka janji-janji Tuhan terjadi, mujizat terjadi bagi kami. Terima kasih Roh Kudus menolong kami, agar kami sanggup melakukan setiap firman yang disampaikan lewat hamba Tuhan di tempat ini, baik lewat di mana kami boleh mendengar firman-Mu Bapa, mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati, baik secara rohani jasmani diberkati Tuhan, dalam pengembalaan di tempat ini Tuhan, lewat juga penggembalaan lewat keluarga saudara-saudari kami Tuhan yang ada di YouTube Bapa. Tuhan pakai terus penyambung lidah Tuhan, biar Injil-Mu sampai Bapa kepada anak-anak Tuhan, kepada umat-Mu, pada banyak orang dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, Tuhan berkati juga keluarganya, istri, anak-anak, cucu diberkati Tuhan, bahkan mantunya Tuhan diberkati Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhanlah yang buat berhasil dan beruntung. Biar semakin Tuhan Yesus, keluarga hamba-Mu Tuhan selalu mengasihi Engkau dalam nama Yesus. Kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Lewat doa kami serahkan bangsa Indonesia, buat pemerintahan dari tertinggi sampai terendah. Tuhan kami bawa lewat doa ini, karuniakan mereka roh takut akan Tuhan, hikmat kebijaksanaan menjadi milik pemimpin di Indonesia ini, dari Bapak Presiden sampai jajaran menteri, juga Tuhan untuk seluruh pemimpin yang ada Tuhan di 38 provinsi di Indonesia ini, sampai kepada RT RW di dalam nama Yesus. Biar semakin Tuhan pemimpin di Indonesia ini mementingkan kepentingan umum, kepentingan rakyat di dalam nama Yesus terjadilah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami ada di kota Depok Bapak. Lewat doa ini kami bawa pemimpin di kota Depok, dari yang tertinggi sampai terendah. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan, belas kasihan Tuhan tercurah bagi mereka. Ketika mereka memimpin kota Depok ini, satu kerinduan mereka Tuhan, membawa maju kota Depok dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, keselamatan terjadilah untuk orang-orang Depok yang belum mengenal Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan dan berdoa. Kami juga bawa Tuhan bangsa pilihan Israel, umat kesayangan Tuhan. Kami berdoa lewat dari tempat ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu, rencana-Mu saja yang terjadi Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan, mereka mengaku dengan mulut percaya dalam hati mereka bahwa Engkau juru selamat dalam hidup mereka yang mereka harus percayai dan muliakan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya setiap kami yang ada dalam ibadah ini Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami beban berat kami dimerdekakan, kami yang butuh pertolongan ditolong Tuhan. Kami Tuhan Yesus yang juga Tuhan membutuhkan apapun Tuhan, kami percaya Engkaulah Jehovah Jireh yang menyediakan Bapa. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, pengagungan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih-Mu besar, dalam layan
Sebelum meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat, sukacita, damai, sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.